Budidaya rumput laut masuk pada sektor apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar? Semoga sehat dan sukses selalu. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas soal-soal tes tertulis rekrutmen sensus pertanian tahun 2023. Oke. Pada pembahasan soal kali ini saya akan membahas soal-soal general dulu ya, jadi dari hal yang umum sampai mengerucut nanti ke bagian sensus pertaniannya itu sendiri gitu. Kenapa saya bahas dari yang general dulu? Karena kalau kita lihat ya rekrutmen sebelumnya yaitu Reksosek, soal-soal generalnya muncul gitu ya, seperti siapa nama ketua BPS RI, apa websitenya dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman ngerasa wah yang general itu saya udah tahu, udah paham, oke teman-teman bisa langsung skip ya ke tengah videonya atau ke agak akhir. Oke, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Yo, BPS singkatan dari apa? Badan Pusat Statistik. Apa visi dari BPS RI? Kalau kita cek di website BPS RI, di website resminya ya, bps.go.id gitu. Maka visi BPS adalah penyedia data statistik berkualitas untuk Indonesia maju atau provider of qualified statistical data for advanced Indonesia. Arti dan warna pada logo BPS. Nah, kalau kita lihat logo BPS itu ada tiga huruf ya, B, P, dan S. Dan masing-masing huruf ini memiliki warna yang berbeda. Yang pertama warna biru. Warna biru ini melambangkan kegiatan sensus penduduk. Jadi sensus penduduk ya dari mulai rekrutmen, logo dan lain sebagainya, maka dominan dia akan berwarna biru, mulai dari leaflet dan lain sebagainya. Sensus penduduk ini dilakukan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka 0, misalkan SP 2010 ya, SP 2020 atau sensus penduduk 2020 ya, logonya dominan warna biru. Kemudian yang kedua dalam logo BPS yaitu warna hijau. Hijau itu melambangkan kegiatan sensus pertanian yang dilakukan setiap 10 tahun sekali pada tahun yang berakhiran angka 3. Contohnya tahun ini ya 2023. Makanya tahun ini ada sensus pertanian. Nah, kalau kita lihat logonya ST2023 atau sensus pertanian 2023, itu logonya berwarna hijau dominan. Mulai dari leaflet media-media publikasinya dominan berwarna hijau. Yang ketiga ada warna oranye. Ini melambangkan kegiatan sensus ekonomi yang dilakukan sama setiap 10 tahun sekali pada setiap tahun yang berakhiran angka 6. Nah, sekarang siapa ketua BPS RI? Kalau teman-teman cek websitenya masih sama dengan tahun kemarin, yaitu Dr. Margo Yuwono SSI MSI. Kapan Hari Statistik Nasional? Hari Statistik Nasional itu jatuh pada tanggal 26 September. BPS menerima instruksi atau perintah dari siapa? BPS menerima instruksi itu dari Presiden langsung dan melaporkan langsung kepada Presiden. Dan perlu teman-teman tahu, BPS ini adalah lembaga pemerintah non kementerian. Jadi nggak ada kementerian BPS. Tapi ini lembaga pemerintah ya, gitu. Tapi bukan kementerian. Apa core values BPS? Core values atau nilai-nilai inti BPS ya, itu ada 3. Yang pertama profesional, yang kedua integritas, dan yang ketiga amanah. Jadi dalam setiap kegiatan yang dilakukan BPS, mulai dari perencanaan, pemetaan, pencacahan, bahkan pengolahan, harus memegang prinsip ini: profesional, integritas, dan amanah. Apa singkatan ST 2023 ya, sensus pertanian 2023, gampang ya. Apa istilah dari SLS, BS, dan Wilkerstat? SLS itu satuan lingkungan setempat. Jadi satuan lingkungan setempat itu jadi unit terkecil gitu ya.
Biasanya kalau di desa karena jumlah penduduknya tidak terlalu banyak, itu SLS itu 1 RT ya. Tapi kalau misalkan di kota karena 1 RT itu orangnya banyak dan mungkin tidak bisa dilakukan pencacahan oleh satu petugas lapangan, jadi bisa saja 1 RT itu tidak 1 SLS ya, jadi ada sub SLS-nya nanti. Kemudian BS itu istilahnya blok sensus. Kemudian Wilkerstadt apa? Nah, kalau yang kemarin ikut Reksosek mungkin udah pada tahu Wilkerstadt. Ya tahu, tapi lebih ke Wilkerstadt itu apa ya, aplikasi gitu. Padahal Wilkerstadt itu ada kepanjangannya. Wilkerstadt itu kepanjangan dari Wilayah Kerja Statistik. Sektor apa saja yang jadi sasaran pada sensus pertanian 2023 ini? Yang pertama adalah sektor tanaman pangan atau pertanian tanaman pangan, yang kedua tanaman hortikultura, yang ketiga peternakan, yang keempat perikanan, yang kelima perkebunan, yang keenam kehutanan, dan yang ketujuh adalah jasa pertanian. Sektor tanaman pangan itu meliputi tanaman padi dan tanaman palawija ya. Palawija itu kayak biji-bijian seperti kedelai, sorghum, dan gandum ya. Kacang-kacangan meliputi kacang tanah, kacang hijau, terus umbi-umbian seperti ubi kayu, ubi jalar, talas, ganyong, dan lain sebagainya. Kemudian sektor hortikultura atau tanaman hortikultura itu juga ada 2 jenis, ada hortikultura tahunan dan ada hortikultura musiman. Kalau hortikultura tahunan, contohnya itu tanaman yang umurnya lebih dari 1 tahun ya untuk dipanennya, misalkan melinjo, pete, jengkol, dan lain-lain. Sedangkan tanaman yang umurnya kurang dari 1 tahun itu digolongkan menjadi tanaman hortikultura semusim, seperti bawang merah, cabai, stroberi, melon, semangka, ya, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga adalah sektor perkebunan. Ya, sektor perkebunan ini meliputi tanaman kebun kelapa, ya, kelapa, kakao atau coklat, cengkeh, kopi, jambu mete, dan termasuk juga tanaman perkebunan semusim seperti tebu, tembakau, kapas, dan lain-lain. Jadi hanya semusim, habis itu ditebang lagi gitu ya. Kemudian yang keempat adalah sektor peternakan, yang kelima adalah sektor perikanan, yang keenam ada sektor kehutanan, dan yang ketujuh tadi ada jasa pertanian. Budidaya rumput laut masuk pada sektor apa? Nah, rumput laut itu seperti yang kita tahu dia adalah tanaman, tapi jangan terkecoh, budidaya rumput laut dilakukan mungkin di empang atau di tambak ya. Jadi budidaya rumput laut, kalaupun ada ya, tapi mungkin ini di beberapa daerah aja, ini masuk kepada sektor perikanan. Oke. Tanaman palawija masuk pada sektor apa? Tadi udah kita bahas, itu masuk pada sektor tanaman pangan. Apa landasan hukum sensus pertanian 2023? Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Kemudian ada PP nomor 51 tahun 1999, ada Perpres RI nomor 86 tahun 2007, ada Peraturan Kepala BPS nomor 7 tahun 2008, ada Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik nomor 121 tahun 2001. Kemudian yang terakhir ada DIPA BPS nomor DIPA strip 054.01.01856 garing 2022 tanggal 15 Desember 2021. Tujuan kegiatan sensus pertanian 2023. Yang pertama, menyediakan data struktur pertanian sampai unit-unit administrasi terkecil. Kemudian menyediakan data yang dapat digunakan sebagai tolak ukur statistik pertanian saat ini. Yang ketiga, menyediakan kerangka sampel untuk survei pertanian lanjutan. Ya, jadi habis ini ada survei lanjutan untuk semakin menyempurnakan pendataan. Kemudian ada berapa jenis petugas lapangan? Petugas lapangan itu ada 3 jenis. Saya bahas dari yang paling banyak jumlahnya, yaitu petugas pencacah atau petugas pendata lapangan. Ini adalah petugas yang jumlahnya paling banyak karena ini yang langsung mencari sumber data ya dari responden. Nah,
Ini jumlah setiap satu PPL ini ada jumlah kurang lebihnya gitu ya, jumlah kurang lebihnya menangani berapa responden. Kalau misalkan Reksosek kemarin kan biasanya satu PPL kurang lebih menangani 250 responden gitu ya. Nah, jadi kalau respondennya banyak, ya PPL dalam satu desa tersebut juga bisa banyak. Oke. Kemudian dokumen-dokumen yang telah diisi oleh PPL ini akan diserahkan kepada petugas pemeriksa lapangan atau disingkat PML. Oke, si PML ini juga jumlahnya menyesuaikan jumlah PPL. Kalau jumlah PPL-nya banyak, itu karena penduduknya juga banyak misalkan, ya jumlah PML-nya dalam satu desa juga bisa lebih dari satu orang. Nah, Koseka di atas PML. Koseka itu koordinator sensus kecamatan, ya. Ini di atasnya PML, tingkatnya kecamatan. Jumlahnya juga enggak harus satu kecamatan itu satu Koseka, enggak, tapi disesuaikan dengan kebutuhan. Kalau jumlah PML-nya juga banyak, ya bisa lebih dari satu, begitu ya. Kemudian alamat website BPS RI tadi udah kita bahas, yaitu www.bps.go.id. Kalau website pemerintah biasanya memang pakai Go ya. Go ini dari government atau pemerintahan ya. Dan ID itu ya kode Indonesia ID. Oke. Teman-teman juga silahkan searching atau cari tahu alamat website BPS kabupaten atau kota teman-teman gitu ya. Nah, kenapa ini kok sering muncul pertanyaan seperti ini ya? Kita kan mau jadi petugas lapangannya si BPS, otomatis kita harus kenal dong. Masa kita mau kerja di si BPS tapi alamat websitenya sendiri nggak kenal gitu. Selain BPS dan kota juga teman-teman coba cari tahu juga, searching alamat websitenya BPS tingkat provinsinya gitu ya. Kalau misalkan dari Jawa Barat ya kepala BPS Jawa Baratnya siapa? Gitu ya. Ya itu kepala BPS-nya juga sama websitenya ya. Dan teman-teman juga perhatikan apakah ada penggantinya atau misalkan sedang dijabat oleh PLT-nya gitu ya. Teman-teman juga harus tahu karena pertanyaan ini biasanya selalu ada gitu ya. Siapa kepala BPS Kabupaten Magelang misalkan seperti itu. Oke. Dalam mengisi kuesioner, PPL menggunakan huruf. Nah, huruf apa? Huruf hijaiyah kah? PPL mengisi dokumen menggunakan huruf kapital ya, huruf Latin kapital. Jadi harus pakai huruf Latin, terus harus huruf Latinnya tersebut harus kapital, jangan huruf yang non kapital atau huruf kecil biasa kita sebut. Apa perbedaan konsep keluarga dengan konsep keluarga pertanian? Jadi dalam istilah sensus itu ada istilah keluarga, ada istilah keluarga pertanian. Kalau keluarga itu seseorang atau kelompok orang yang terdaftar dalam kartu keluarga. Tidak termasuk mereka yang terdaftar dalam KK tetapi tidak tinggal bersama keluarga tersebut. Tidak termasuk ya mereka yang terdaftar di KK tapi mereka nggak tinggal gitu. Makanya pada saat pendataan Reksosek, misalkan di KK itu anaknya ada 2, tapi anak pertamanya dia sedang kuliah dan memang nggak pulang gitu. Pulangnya misalkan 2 bulan sekali dan itu pun nggak lama gitu, maka pencacahan tidak dilakukan untuk si individu tersebut. Oke, jika tidak memiliki kakak, konsep keluarga itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya kalau misalkan nggak punya kakak. Jadi yang pertama istilah atau konsep keluarga itu dari kakak. Kalau nggak punya ya tadi. Terus kalau istilah keluarga pertanian itu apa? Jadi keluarga pertanian itu adalah keluarga yang sekurang-kurangnya ada satu anggota keluarga ya di situ yang mengusahakan produk pertanian, tapi dia menanggung risiko sendiri dengan tujuan sebagian atau seluruh si produk pertanian tersebut dijual untuk memperoleh pendapatan atau keuntungan ya. Tapi khusus untuk keluarga yang menanam padi dan palawija atau tanaman pangan ya, tadi sektor tanaman pangan, walaupun seluruh hasilnya nggak dijual, itu dikonsumsi sendiri misalkan, nah itu tetap dikategorikan sebagai keluarga pertanian ya. Contohnya keluarga saya itu bertani padi. Padinya nggak kita jual, tapi keluarga saya itu bisa disebut keluarga pertanian.
Apa saja yang termasuk infrastruktur pertanian? Infrastruktur pertanian itu ada 3. Yang pertama adalah lumbung padi. Lumbung padi kalau orang Sunda itu biasanya bilangnya goah, ya. Jadi lumbung padi itu tempat kayak gudang untuk penyimpanan padi atau gabah, gitu ya. Jadi yang belum dijadikan beras, gitu. Ya, itu masuk infrastruktur pertanian. Yang kedua adalah penggilingan. Penggilingan itu ya tempat di mana terjadi convert atau perubahan dari gabah atau dari padi menjadi beras. Yang ketiga ada KUD atau Koperasi Unit Desa, ya. Koperasi Unit Desa ini merupakan badan usaha koperasi yang dibentuk melalui Kepres nomor 4 tahun 1974. Ya, koperasi ini dibentuk dengan pengembangan pola KUD yang bergerak dalam bidang pertanian dalam rangka peningkatan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Jadi adanya infrastruktur yang ketiga ini ya untuk kesejahteraan petani. Koperasi pertanian ini atau koperasi unit desa ini maksud saya itu biasanya tergantung dengan komoditas tertentu. Misalkan di daerah saya banyak peternak sapi perah. Ya untuk kesejahteraan bersama misalkan ya kita buat kelompok dan kelompoknya dilegalisasi, disahkan ya menjadi koperasi unit desa sapi perah misalkan KUD sapi perah apa gitu. Atau misalkan petani cabai keriting di daerah apa ya, ada kelompoknya jadi KUD cabai keriting apa misalkan. Ya, jadi infrastruktur pertanian ada 3. Yang pertama lumbung padi, yang kedua penggilingan, yang ketiga adalah KUD. Terima kasih untuk video saat ini. Selanjutnya saya akan bahas jawaban-jawaban untuk wawancara ya. Bagaimana cara menjawab pertanyaan-pertanyaan wawancara pada seleksi rekrutmen petugas lapangan sensus pertanian tahun 2023. Terima kasih sudah menonton video saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.